Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Apapun situasinya menjadi jalan untuk belajar. Apapun fenomenanya adalah pelajaran. Maka mari ya tetap kita istiqomah belajar. Ada banyak ikhtiar yang sudah dilakukan oleh para ulama kontemporer khususnya untuk menyambungkan antara ilmu dan agama, antara Islam dan ilmu. Dalam catatan saya, setidaknya ada 5 jenis ikhtiar. Sebenarnya ada 6, tapi yang satu mungkin saya masukkan di yang pertama. Yang pertama namanya Islamisasi ilmu, atau nanti versinya dulu Sayyidina Nasr itu spiritualisasi ilmu. Yang kedua ilmuisasi Islam. Yang ketiga model fondasionalisme. Yang keempat model aksiologisme. Yang kelima model integralisme. Nah, ini sudah jelas materi dari kampus ini ya. Ya, biar kalian paham dikit-dikit lah. Ini luas, satu-satu bisa satu sesi. Cuma kalau saya jelaskan satu sesi ini, kalian mesti tidurnya tambah pules. Jadi yang pertama, Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kesadaran bahwa sains barat yang sekarang berkembang merajai dunia ilmu itu banyak kekurangan nilai-nilai, banyak kekurangan unsur-unsur religius agama. Maka dia harus ditambahi dengan perspektif keislaman. Makanya definisinya secara umum itu redefinisi, reinterpretasi, revitalisasi, restrukturisasi ilmu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nanti ada tokoh-tokoh seperti Ismail Faruqi, Syed Naqib Al-Attas, dan kawan-kawan. Boleh dicari sendiri, nanti di googling banyak. Salah satu variasinya menurut saya kemarin yang versi Sayyidina Nasr, Saintia Sakra. Ada jenis kedua. Jenis kedua ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi kan sains diislamkan dalam tanda petik. Kalau yang kedua ini justru Islam diilmiahkan. Ini model kedua. Ini mungkin tokohnya kalau di Indonesia terkenal Pak Kunto Wijoyo. Islam sebagai ilmu. Jadi kalau ini terbalik, kalau ini wawasan-wawasan ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah tadi yang kita gali dari Al-Quran, terus dikembangkan dengan metode-metode ilmiah umum yang universal. Jadi dengan cara ini diharapkan ya wawasan-wawasan keislaman yang diinspirasi dari Al-Quran itu bisa diterima bermanfaat untuk siapa saja.
Jadi materi-materi keilmuan yang diinspirasi dari Al-Quran itu digarap secara metodologi ilmiah yang disepakati. Nah, ini namanya ilmuisasi Islam. Diharapkan lewat jalan ini wawasan-wawasan keislaman itu bisa diterima siapa saja, tidak hanya orang Islam. Kalau yang islamisasi tadi kan kepentingannya internal untuk kita orang Islam. Tapi ilmuisasi ada kepentingan kebalikannya, biar ilmu ini bisa diterima siapa saja karena mengikuti standar-standar ilmiah. Yang ketiga, ini agak menarik, istilahnya fondasionalisme. Fondasionalisme itu kita menetapkan beberapa prinsip pengembangan ilmu yang diambil dari Al-Quran. Jadi prinsip-prinsip inilah nanti yang jadi pagarnya eksplorasi ilmiah. Silahkan kalau sudah asal tidak nabrak prinsip ini, kembangkan ilmu sesuai sejauh yang kita mampu, tidak masalah. Ini namanya fondasionalis. Kalau yang punya teori ini misalnya ada Muzaffar Iqbal. Kata beliau, umat Islam zaman dulu di era keemasan itu ndak sibuk islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam. Tapi mereka sadar benar prinsip-prinsip dasar Islam yang ndak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu. Nah, asal ndak melanggar prinsip ini, ayolah kembangkan ilmu suka-suka. Seluas yang kita mampu, yang kita inginkan. Ini namanya fondasionalisme. Jadi diawali dari fondasi inilah nanti keilmuan kita kembangkan. Kalau teman-teman baca kitab-kitab para ulama era keemasan Islam kan isinya memang sains. Mungkin awalnya saja diawali bismillah, sholawat. Isinya murni sains setelah itu. Kayak ngaji filsafat ini kan awalnya bismillah, sholawat. Terus Nietzsche, Karl Marx. Tidak karu-karuan. Asal nanti isinya tidak nabrak fondasi ini. Ini namanya fondasionalisme. Biar tidak terlalu capek dengan islamisasi atau ilmuisasi. Mungkin maunya begitu. Ada lagi yang lebih simpel lagi pakai istilah aksiologisme. Kalau aksiologisme itu sudahlah, jangan terlalu capek bahas ilmu yang diislamkan atau Islam yang diilmiahkan dan lain sebagainya. Wong Islam itu nilai. Yang bisa islami dan tidak islami itu bukan ilmunya tapi orangnya. Nah, maka aliran aksiologisme bilang, orangnya saja yang digarap. Kalau ilmunya sih sudah objektif. Ukuran-ukurannya kan jelas. Jadi harusnya islamisasi ilmuwan, bukan islamisasi ilmu. Itu perspektif ini. Yang punya ide ini antara lain misalnya Fazlur Rahman. Jadi istilahnya aksiologisme. Nanti ada lagi integralisme. Kalau ini lebih teknis. Integralisme itu bagaimana keilmuan Islam itu kita kembangkan secara bertaut dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Jangan eksklusif. Nah, nanti yang disarankan 3 model. Ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Multidisiplin itu ketika kita ingin memahami sesuatu, jangan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sudut pandang. Pak, hukumnya rokok gimana Pak? Misalnya. Jangan hanya dari fikih, tapi coba lihat juga dari kesehatan, mungkin juga dari sosiologi masyarakat, mungkin juga dari psikologi, kan memang berkait. Mungkin juga aspek ekonominya mungkin. Nah, ini namanya multidisiplin. Dari semua aspek dilihat, nah terus kita sadar, mungkin
Dari fikih mungkin agak-agak terlarang itu, mungkin makruh, mungkin haram. Tapi ada kalanya dari sisi sosiologi, itu misalnya di budaya tertentu ini bagian dari kohesi sosial yang mengikat masyarakat. Kalau yang lain ngerokok semua, aku tidak ngerokok kok rasanya kurang guyup misalnya. Itu sosialnya. Mungkin juga secara psikologi, ada orang yang rokok itu sudah kebutuhan mental, itu sudah. Bukan hanya fisik. Fisik sakit tidak apa-apa, tapi kalau dilepas rokok mental sakit misalnya. Nah, jadi psikologi masuk. Mungkin ekonomi juga, dan lain sebagainya. Ini namanya multidisiplin. Kalau multi itu ya kesimpulannya sesuai disiplinnya masing-masing. Kalau ingin dijadikan satu kesimpulan namanya interdisiplin. Oh, mempertimbangkan bidang ini, bidang ini, bidang ini, berarti begini. Itu namanya interdisiplin. Kalau transdisiplin itu melebur 2 atau 3 disiplin jadi satu. Itu namanya trans. Misalnya apa ya? Psikologi barat ditemukan dengan wawasan-wawasan Al-Quran tentang jiwa. Lahirlah hybrid ilmu baru, misalnya psikologi Islam. Itu namanya trans. Baik, yang model begini istilahnya integralisme. Oke ya, ini ikhtiar. Yus, kalian boleh bikin ikhtiar baru. Yang jelas memang ada kegelisahan, yuk kita cepat-cepat bisa mengejar ketertinggalan di bidang sains. Semoga tadi problem-problem negatif tadi mulai inferior dan lain sebagainya bisa kita atasi. Karena seperti yang saya bilang di awal, ini 2 ranah, 2 bidang yang tidak boleh kita tinggal. Sains ya penting, agama ya penting.